Bada bing, bada bu. Hai semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Yes, pagi. Hari ini aku akan cerita pagi-pagi. Karena nggak tahu entah kenapa pagi ini aku tiba-tiba kayak struck gitu kayak aku mau bikin video pagi-pagi. Jadi sekarang disinilah kita. Aku mau lanjutin cerita tentang nyawa kami selamat yang dimana kalian minta Kak part 2-nya dong. Kak part 2-nya dong. Dan ini dia. Aku kabulkan permintaan kalian. Sebelumnya disclaimer, ini cerita asli, kisah nyata dari orang-orang yang hampir aja menjadi korban dari salah satu orang-orang jahat yang akan aku sebutkan nanti. Mereka cukup beruntung karena mereka bisa selamat dan bisa cerita ke kita semua apa yang terjadi sama mereka dan bagaimana mereka mengikuti kata hati mereka atau intuisi mereka untuk menghindari orang-orang jahat tersebut. Cerita yang pertama aku dapat dari Reddit, di mana si penulis ini cerita soal mamanya. Mamanya waktu itu umur masih 16 tahunan. Waktu itu sekitar tahun 70-an pertengahan, di mana mamanya naik pesawat sendiri. Mamanya tuh mau pergi dari Utah ke Montana. Mau pergi ke rumah kakek neneknya, jadi mau berkunjung gitu. Di dalam pesawat, mamanya duduk sama cowok ganteng. Nah, karena mamanya si penulis ini nih cantik banget, sama si cowok ganteng ini diajak ngobrol. Biasalah, cari-cari kesempatan gitu kan. Kamu cantik banget. Namanya siapa? Mamanya penulis pun akhirnya senang dong, kayak dipuji-puji gitu, mana sama cowok ganteng lagi, bukan sama jamet. Akhirnya mereka ngobrol lah, oh iya namaku ini, aku mau pergi ke rumah nenek aku. Terus mereka ngobrol lah, sekolahnya di mana, makanan kesukaannya apa, hewan favorit apa, ciri-ciri cowok PDKT gitu. Pas mereka mau landing di Montana, si cowok ganteng ini nanya, kamu mau mampir dulu nggak ke rumah aku? Aku punya rumah di Montana. Terus mamanya si penulis kayak, enggak deh, aku soalnya harus pergi ke rumah nenek kakek aku. Nanti aku dicariin kalau aku nggak langsung sama mereka. Lagian kan aku juga masih di bawah umur. Pasti mereka langsung panik dong kalau aku nggak langsung pergi ke rumah mereka. Si cowok ganteng ini agak memaksa ya. Dia kayak, aduh kok nggak mau sih? Please lah, cuma bentar doang kok. Kita bisa nongkrong-nongkrong bareng. Nanti aku anterin deh ke rumah nenek kakek kamu. Di mana sih rumahnya? Tapi mamanya si penulisnya emang pintar dan intuisinya kuat banget. Dia rasa nggak aman sama si cowok ganteng ini. Dan dia menolak ajakan si cowok ganteng ini. Akhirnya si cowok ini yaudah deh serah lo deh. Dia pulang dan si mamanya penulis ini pergi ke rumah kakek neneknya. Tahun pun berlalu, sampai akhirnya pada tahun 80-an, mamanya dari penulis ini nonton TV. Di TV lagi nyarin tentang para narapidana yang lagi dijatuhi hukuman mati. Dan salah satunya adalah si cowok yang duduk sama mamanya penulis waktu di pesawat sekitar tahun 70-an. Dan cowok itu adalah Ted Bundy. Hold up. Ted Bundy ini serem juga ya, karena diprediksi korban dia tuh ada 30-an lebih, sementara yang lolos dari dia tuh banyak banget. Kayak aku sering banget ceritain di TikTok, aku sering banget ceritain di YouTube. Kalau banyak banget perempuan yang hampir jadi korbannya Ted Bundy. Kalau perempuan-perempuan itu nggak lolos, berapa coba korbannya Ted Bundy? Lanjut, cerita yang kedua, ada seorang perempuan bernama Tali Saviro. Jadi Tali Saviro ini dia baru pulang sekolah karena nggak dijemput, dia jalan kaki. Di tengah-tengah dia jalan kaki, tiba-tiba ada satu mobil ini yang merepet ke dia gitu kan. Terus ditanya, Neng pulang sendirian aja? Tali kayak, jawab nggak ya? Terus akhirnya dibilang, iya pulang sendiri aja om. Mau nebeng nggak? Tali ini sebenarnya udah dikasih tahu sama orang tuanya untuk jangan pernah ngobrol sama strangers, sama orang asing. Tapi dia nggak mau kalau dia nggak sopan karena cowok ini lebih tua daripada dia. Akhirnya dia mengiyakan, oke, aku pulang sama om. Dia pulanglah sama om. Nah nggak jauh dari tempatnya si Tali ini diangkut, ada orang lain, ada stranger yang lihat dari jauh. Dia ngeliat kayak aneh banget kok anak perempuan diajak sama om-om kayak gitu. Bener nggak tuh? Dikenal nggak tuh? Karena si cowok itu ngerasa curiga, si pria ini merasa curiga, dia ngikutin lah di mobil di mana Tali Saviro di pick up. Pria ini mengikuti mobil mereka sampai di satu apartemen. Akhirnya si pria yang baik ini telepon polisi. Dia bilang, ada yang ganjil deh di apartemen sekian-sekian karena dia baru aja pick up seorang perempuan masih kecil. Akhirnya polisi datang, ketok-ketok tuh. Buka pintunya. Terus gak dibuka-bukain sampai digedor-gedor polisi dan ngancem untuk ngedobrak pintu. Akhirnya keluarlah si pria yang tadi nge-pick up Tali Saviro. Dia bilang ke polisi, sorry tadi aku lagi mandi. Maaf banget baru buka telat. Terus polisi gak basa-basi langsung robos masuk.
Posisinya si Telly Savario ini lagi di ruang tengah, dia udah terluka, mungkin dia diapa-apain juga sama si cowok ini. Dan ketika polisi mau cari cowok ini kemana, cowok ini tuh udah berhasil kabur lewat pintu belakang. Dan pria ini pindah ke bagian timur Amerika, di mana dia mendaftar di salah satu universitas yang bagus ya, yaitu New York University atau NYU. Tapi nggak lama kemudian, sekitar 2 tahun dia di NYU, dia akhirnya ditangkap. Kan cowok ini udah ada daftar wanted ya, di daftar pencarian orang, daftar buron. Terus ada salah satu mahasiswa di NYU yang tahu, wah ini mukanya mirip nih, akhirnya dilaporin. Ternyata cowok ini adalah Rodney Alcala. Tapi dia daftar di NYU pakai nama alias yaitu John Berger. Pas ditangkap, setelah dikorek-korek, ternyata si Rodney Alcala ini sudah pernah membunuh dan memperkaos perempuan di bawah umur sebanyak paling tidak 100 gadis. Jadi si Telly Savario ini selamat, walaupun aku tahu pasti luka traumanya bakalan dalam banget. Ketiga, aku dapat ini juga dari Reddit, di mana si penulis cerita dulu ada tetangganya yang suka banget sama dia. Nah tetangganya itu tuh tapi agresif gitu loh. Cara dia menunjukkan rasa sukanya sama si penulis tuh aneh banget. Kayak caper-caper dengan naik pohon lah, terus lompat dari sana, terus kalian tau gak sih kalau cowok-cowok berusaha caper sama cewek yang mereka suka diisengin, diusilin. Tapi cara si cowok ini menunjukkan rasa sukanya ke si cewek, si penulis ini tuh aneh. Cowok ini jadi pamer. Kayak, aku pernah nyakitin binatang. Wah, aku suka ngelemparin kucing pakai batu. Wah, aku suka gini, aku suka gitu. Si penulis jadi rasanya kayak gak nyaman gitu dong. Akhirnya sama penulis, si cowok ini gak ditanggepin. Dan si cowok ini bete banget. Dia makin agresif ngedeketin si penulis. Sampai akhirnya bapak si penulis ini nyamperin ke cowok ini dan bilang, kamu tuh umurnya 16 tahun. Anak saya 12 tahun. Gak usah aneh-aneh. Mendingan kamu gak usah main lagi deh sama anak saya. Setelah dimarahin sama si bapaknya penulis, akhirnya cowok itu mundur. Gak lama kemudian, ada berita di komplek perumahan mereka, ada 2 cowok hilang. 2 anak cowok hilang. Polisi dipanggil, terus Pak RT, Pak RW, semuanya dikumpulin untuk dicari-cari. Dan si cowok ini bilang, oh aku ketemu tuh, ada di hutan. Mereka semua langsung pergi ke hutan dong. Dan benar aja, 2 cowok yang hilang ini posisinya udah gak bernyawa di antara pohon-pohon gitu, kejepit posisinya, dan ditemukan luka goresan yang gede di leher mereka. Polisi langsung curiga dong, kita satu komplek nyariin mereka semua gak ada yang ketemu. Kok anak ini malah bisa nemuin? Akhirnya polisi pun cari tahu, dan polisi ke rumah si anak cowok ini, investigasi, cari-cari barbuk, cari-cari barang bukti, dan ternyata bisa dipastikan kalau anak ini yang membunuh kedua anak kecil tadi. Nama anak cowok ini adalah Sean Novak. Dan cerita yang terakhir, ini salah satu cerita yang cukup terkenal, di mana ada seorang mahasiswi. Ini emang tahun 70-an tuh tahun-tahunnya lagi serem-seremnya ya, orang-orang lagi liar-liarnya. Cari tebengan di pinggir jalan. Sekarang coba kalian lihat ada nggak orang yang mau cari tebengan di pinggir jalan? Udah takut semua. Tapi emang tahun 70-an tuh liar banget ya. Orang-orang tuh bisa kayak mempercayakan nyawa mereka sama orang lain. Cari tebengan sama orang asing. Kayak nyawa tuh gratis dari Tuhan ya. Emang gratis sih, cuma ya dipelihara yang baik, jangan sembarangan. Jadi ceritanya ada seorang mahasiswi baru pulang dari kampus, baru pulang dari kelas, dia cari tebengan nih di pinggir jalan. Dia nyetopin satu mobil, dan mobilnya bilang kayak, masuk! Dia masuk ke dalam mobil, terus ngobrol lah dia sama si pengemudinya. Tapi dia ngerasa kok, gak enak ya, kok perasaanku gak enak. Tapi dia gak ngomong apa-apa sama si pengemudi mobil. Tapi dia merasa pengemudi mobil ini pasti punya niat jahat sama dia. Akhirnya pas mobil itu memelankan lajunya, dia langsung gak basa-basi buka ngablak-ngablak tuh pintu mobil. Jebret! Dia lari sekencang-kencangnya dari mobil tersebut. 3 tahun kemudian, mahasiswa yang sama nonton TV dan lagi nonton berita gitu. Disiarkan sebuah berita orang-orang yang mau dihukum mati. Salah satu narapidana yang akan dihukum mati adalah orang yang ternyata pernah menawari mahasiswa ini tumpangan 3 tahun yang lalu. Nah, cowok ini tuh diinterview, ditanya, kenapa kamu copot semua handle pintu di mobil kamu? Dan si pembunuh ini, si narapidana ini bilang, iya, soalnya saya saat mau pertama kali ngebunuh orang itu pintar. Dia kabur dari mobil saya dengan cara buka pintu pas saya pelanin laju mobil saya. Semenjak saat itu, saya copot aja semua handle pintu di mobil saya. Dan mahasiswa itu shock banget. Karena hari itu juga dia tahu kalau dia hampir aja mati bersama si pengemudi yang dia gak kenal itu.
Dan nama si pengemudi tersebut adalah John Wayne Gacy, atau yang kalian bisa, atau mungkin kalian pernah dengar sebagai clown killer. Aku nggak bisa bayangin gimana kalau aku jadi posisi mereka, dan aku lebih salut lagi mereka bisa kuat ya sampai sekarang, karena setelah menerima kenyataan tersebut kalau mereka hampir aja jadi korban, mereka pasti traumanya setengah mati dong. Pasti mereka akan lebih hati-hati atau mungkin lebih paranoid, lebih parno daripada sebelum-sebelumnya, karena mereka pernah hampir jadi korban. Aku nggak tahu gimana cara mereka hidup sekarang, gimana cara mereka menjalani hidup mereka tanpa kekhawatiran kalau ada orang yang mau berbuat jahat sama mereka di sekitar mereka sehari-hari, dan itu bisa datang kapan aja. Anyways, that's it for today. Semoga kalian suka dengan video ini. Kasih suggestion dong kalau kalian mau aku bikinin video apa. Kasih tahu juga pendapat kalian gimana menurut kalian tentang video ini. And I'll see you on my next video. Bye.